Beh, mantap nih baby lobster bumbu saus madu ini. Dijamin bisa bikin kalian meremelek deh. Kalau masih kurang, masih ada menu giant crab dengan saus pedas spesial. Istimewa, fams. Lihat nih, bahan bakunya ada kepiting dengan ukuran jumbo. Ada juga saus, bawang cincang, irisan cabai, dan nanas. Cara bikinnya simple banget. Tumis semua bumbu sampai aromanya harum. Kemudian kasih saus dan minyak wijen supaya makin sedap. Terakhir, masukin kepitingnya deh, fams. Oh iya, kepiting mengandung nutrisi seperti tembaga, asam lemak omega 3, fosfor, selenium, vitamin B12, dan seng. Cangkang yang tebal membuat kita hanya bisa mengkonsumsi daging kepiting sekitar 45% saja. Manfaatnya luar biasa karena kepiting baik untuk kesehatan mata, jantung, dan sistem kekebalan tubuh, fams. Keren kan? Sekarang kita nikmati olahan seafood ala Louisiana style, fams. Seafood langsung aja disajikan di atas meja. Tenang, seafood ini masih dikasih alas kertas makan kok. Makannya juga nggak usah pakai sendok atau garpu. Cukup pakai tangan, kalian bisa makin puas mengulik daging seafood di dalam cangkang. Di dalam hidangan ini ada 3 jenis kerang yang dipakai, fams. Ada kerang darah, kerang hijau, dan kerang salju. Bikin bumbunya juga gampang banget, fams. Tumis aja bumbu halus ini. Tambahkan serai dan daun jeruk biar aromanya semakin harum. Bumbui sesuai selera ya. Baru deh masukkan aneka kerang. Fams, kerang ternyata mengandung protein, zat besi, yodium, dan zinc yang bisa membuat aliran darah menjadi lancar loh. Protein dan asam aminonya juga penting untuk membangun kekuatan otot. Kerang darah ini juga baik loh untuk penderita darah rendah karena kaya akan zat besi. Tapi jangan berlebihan makan kerang juga ya, fams. Soalnya kerang terbilang paling cepat menyerap zat merkuri seperti bakteri salmonella yang bisa menyebabkan penyakit serius. Sebaiknya, fams, pilih kerang yang masih segar. Sebelum dimasak, kerang harus dibersihkan dan dicuci dengan air mengalir. Kerang direbus selama 5-10 menit ya. Oh iya, jangan juga makan kerang yang kondisi cangkangnya tertutup. Itu artinya kerang sudah mati sebelum dimasak. Hidangan laut emang gak ada habisnya, fams. Dari Maluku ada sajian steak yang spesial loh. Bukan daging sapi atau ayam. Steak ala Ambon ini berbahan utama ikan tuna. Steak ala Ambon ini dibilang spesial karena terdapat campuran rempah khas Nusantara yang begitu kental. Mulai dari cengkeh, kembang lawang, dan pala. Ada juga berbagai sayuran yang digunakan sebagai pendampingnya, fams. Sekarang tumis bawang bombay dengan mentega. Tambahkan lada, rempah, juga air. Terus masukkan potongan ikan dan beri kecap secukupnya. Masak hingga kuah menyusut, fams. Fams, ikan tuna merupakan sumber protein yang lengkap, seperti asam amino yang digunakan sebagai pembentukan hormon, enzim, kolagen, antibodi, hingga menjaga jaringan otot. Wih, enak dan berkhasiat ya. Kalau ke Ambon, kalian juga wajib mencicipi kuliner khasnya. Ini dia, papeda kuah kuning. Bukan nasi sumber karbohidratnya, justru dibuat dari tepung sagu, fams. Jangan lupa tambahkan cuka untuk menghilangkan aroma sagu yang asam ya. Kemudian beri air panas dan sambil diaduk secara perlahan. Lama-kelamaan, sagu berubah kental gini nih. Karena rasa papeda sagu ini hambar, jadi wajib disantap bersama pelengkapnya, fams. Misalnya, masak ikan kuah kuning. Siapkan ikan, fams. Untuk bumbunya ada kunyit, jahe, cabai, dan bawang. Bukan cuma bikin rasa masakan makin enak, bumbu ini bisa menghilangkan aroma amis ikan. Kalau bumbunya sudah halus, tumis sampai harum, fams. Tambahkan juga air secukupnya ya. Kalau sudah mendidih, masukkan ikan. Oh iya, jenis ikan yang dipakai bisa apa aja kok. Syaratnya daging ikannya tebal, supaya nggak mudah hancur saat dimasak. Terakhir, tambahkan daun kemangi. Selain sebagai penambah aroma dalam masakan, kemangi juga berkhasiat untuk kesehatan, fams. Mulai dari mengurangi stres sampai melawan kanker. Papeda menjadi makanan yang kaya serat dan rendah kolesterol. Kaya kandungan nutrisi seperti protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan zat besi.
Katanya sih, mengkonsumsi papeda mampu meningkatkan kekebalan dan daya tahan tubuh, fams. Menurut sejarahnya, papeda ini terkenal luas dalam masyarakat adat Sentanu dan Abrap di Danau Sentani dan Arso, Manokwari, Papua. Makanan kenyal ini biasa dihidangkan ketika ada acara di Papua, Maluku, dan sekitarnya. Lanjut, kita geser ke Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, fams. Di sini ada sambal ikan wader. Itu loh, ikan kecil yang panjangnya hanya mencapai 10 cm saja. Katanya sih, kuliner ini sudah dikenal sejak zaman Majapahit dulu. Makanya, banyak berjejer warung yang menjajakan kuliner sambal ikan wader ini, fams. Warung ini terbilang ramai pengunjung, fams. Resep yang digunakan sudah dilakukan secara turun-temurun, sehingga cita rasa masakannya nggak pernah berubah sejak dulu. Nah, ikan yang sudah dibumbui ini siap digoreng deh. Ikan digoreng dengan minyak berlimpah sampai kering dan berwarna kecoklatan. Stok cabai dan bawang utuh ditata rapi di atas cobek tanah liat, fams. Nah, keistimewaan sajian ini terletak pada sambal yang selalu dibuat dadakan, fams. Untuk rasa pedasnya bisa disesuaikan dengan selera, fams. Walau cuma terdiri dari campuran cabai, bawang, terasi, garam, dan gula, kalau disajikan fresh gini, nikmatnya tiada tara. Tinggal tambahkan lalapan dan ikan wader goreng, fams. Selain digoreng kering, ikan wader juga bisa diolah menjadi botok, fams. Ikan wader yang sudah dibumbui dicampur ke dalam bumbu cabai halus. Kemudian bungkus dengan daun pisang. Setelah rapi, kukus, fams. Pokoknya olahan ikan wader dari Trowulan ini wajib masuk dalam destinasi kuliner saat mampir ke Kabupaten Mojokerto. Kuliner ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Soalnya ikan jenis ini banyak terdapat di dalam kolam-kolam sekitar. Kalian pasti sudah mencoba mie ayam dong. Kalau orang Indonesia sih bisa menyantap mie ayam kapan saja, mulai dari sarapan, makan siang, sampai makan malam. Maklum sih, kuliner ini paling gampang ditemui, fams. Hihihi. Tapi mie yang satu ini agak beda loh, namanya unik, mie karet abang. Penamaan karet karena tekstur mie yang digunakan kenyal seperti karet. Sedangkan abang berarti merah karena penggunaan bumbu cabai yang spesial. Aslinya, mie yang berasal dari Cina ini disebut dengan bakmi. Biasa disajikan dengan kuah terpisah. Bagian atas mie juga diberi lauk berupa potongan daging babi berbumbu. Saat masuk ke Indonesia melalui perdagangan, mulai menyesuaikan deh dengan lidah lokal. Daging babi diganti dengan daging ayam, fams. Kemudian mie dan sayur direbus sampai matang deh. Untuk bumbunya ada minyak bawang dan kecap asin yang dicampur dengan cabai halus berlimpah. Beuh, kebayang gak tuh pedesnya kayak apa? Kalau warnanya sudah merah gini, kayaknya nggak usah pakai sambal lagi aja ya. Hihihi. Tambahkan ayam bumbu, fams. Pembeda lainnya ada otak-otak juga tuh. Wah, pencinta pedas, mana suaranya nih? Kuliner yang satu ini juga menyajikan pasta ala Italia dengan rasa lidah lokal, fams. Ini dia, pasta ayam geprek. Jadi, mie pasta ini disajikan dengan rasa khas sambal geprek dan potongan ayam loh. Jangan bingung mau makan yang mana, semuanya enak. Tinggal sesuka kalian aja deh. Sikat aja sekaligus keduanya, gak nyesel deh. Hihihi. Makan apa sih, fams? Kalian pasti nggak nyangka kalau hidangan yang ada di sini dibuat dari jamur. Mulai dari tumisan sampai sate, semuanya berasal dari jamur. Sekarang langsung kita masak aja tumis mix jamur lombok hijau, fams. Ada beberapa jenis jamur yang digunakan loh. Kemudian iris bumbu dasar seperti bawang dan cabai, fams. Tumis semua bumbu iris sampai harum. Kemudian masukkan jamur yang sudah direbus. Tinggal bumbui deh sesuai selera. Beuh, mantap! Ternyata olahan jamur di sini komplit banget, fams. Kalian bisa pilih sesuai selera aja. Restoran dengan konsep serba jamur ini terletak di Pandowo Harjo, Sleman, Yogyakarta, fams. Pengunjung yang datang ke sini kebanyakan berasal dari luar kota karena penasaran dengan cita rasa jamur, fams. Soal rasa mah dijamin endes, fams. Nggak berasa kayak makan jamur gitu. Dalam sehari, resto ini bisa mengolah sampai ratusan kilogram jamur loh.
Resto ini juga memiliki tempat budidaya jamur sendiri loh. Sistem pembibitan dan masa panen juga diatur supaya kebutuhan jamur jadi aman deh. Tempat ini Fems namanya rumah jamur. Dari sinilah jamur-jamur itu dipanen. Bibit jamur kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik yang berisi semacam media tanam gitu Fems. Nah, kalau di ruangan ini semuanya berisi jenis jamur kancing. For your info nih, jamur jenis ini paling banyak dibudidaya di dunia. Jenis jamur ini bisa langsung dimakan tanpa dimasak dulu. Jamur kancing segar terbilang bebas lemak, sodium, serta kaya vitamin B dan potasium. Pastinya sih rendah kalori, Fems. Supaya berkembang dengan baik, jamur kancing ini harus berada di suhu dingin, sekitar 17-20 derajat Celcius. Jamur jenis ini banyak dibudidayakan di wilayah dataran tinggi, Fems. Kemudian baru bisa dipanen setelah 40 hari pembibitan. Selain jamur putih, ada juga jamur portabella. Sekilas bentuknya mirip seperti jamur kancing, tapi warnanya lebih kecoklatan, Fems. Tapi nggak semua jamur harus tumbuh di suhu dingin. Ada juga beberapa jenis jamur yang butuh suhu hangat agar bisa berkembang, Fems. Misalnya jamur merang yang membutuhkan suhu 33 derajat dan tumbuh di jerami bekas panen. Nah, kalau ini jamur bangsawan dari Tiongkok, namanya jamur lingxi. Bagian atasnya berwarna merah kecoklatan dan memiliki bentuk yang lebar, Fems. Katanya jamur ini dikenal sebagai rajanya herbal yang sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Masyarakat di sana percaya jamur ini mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Makanya harga jamur ini mahal, Fems. Kalau pisang goreng rasanya biasa. Sekitar tahun 2017, olahan pisang nugget mulai hit sebagai camilan favorit, Fems. Bedanya, pisang nugget ini dibalut dengan tepung panir, kemudian ditambah dengan topping aneka rasa. Proses mengolah dan memasak nugget pisang juga sedikit lebih panjang, Fems. Caranya, potong pisang kepok, kemudian haluskan dengan blender deh. Pisang kepok katanya sangat berguna untuk ibu hamil loh, karena dapat meredakan mual dan muntah. Kandungan seratnya yang tinggi juga bisa mencegah ibu hamil dari gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit. Bubur pisang kemudian dicampur dengan tepung, telur, susu bubuk, dan parutan keju biar rasanya makin gurih. Aduk sampai rata, kemudian tuang dalam loyang dan kukus selama 2 jam sampai adonan padat. Kalau sudah matang, biarkan sampai dingin terlebih dulu. Baru deh dipotong-potong. Larutkan tepung, Fems, kemudian celupkan potongan adonan pisang dan balur dengan tepung panir. Siap deh digoreng sampai berwarna kecoklatan. Biar lebih menarik, tambahkan aneka rasa dengan memberi berbagai taburan topping di atasnya. Mulai dari biskuit, coklat, green tea, stroberi, kacang almond, dan juga keju. Wih, siap nih jadi camilan buat nemenin waktu santai kalian, Fems. Pisang termasuk bahan makanan yang paling mudah diolah, Fems. Mau jadi bahan utama atau pelengkap, roti bakar ini juga bisa kok. Bikinnya juga gampang. Siapkan pisang, saus coklat, cookies and cream, dan madu. Lubangi roti, kemudian panggang di atas wajan anti lengket sampai berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa pisang dipanggang juga ya, Fems. Sajikan deh pisang di atas roti. Beri beberapa scoop ice cream, siram dengan madu dan saus coklat. Beuh, mantap! Katanya sih buah yang berasal dari wilayah tropis ini dikenal sebagai buah terpenting karena kandungan nutrisinya seperti kalium, magnesium, serat, vitamin C, dan antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan. Jajanan tradisional khas Indonesia ini namanya bubur sumsum, Fems. Bahan bakunya dibuat dari tepung beras dan santan yang dimasak sampai kental. Kemudian disajikan dengan siraman gula merah sebagai pemanisnya. Biji salak biasanya juga jadi pelengkap bubur sumsum, Fems. Banyak disajikan saat bulan Ramadan sebagai takjil untuk berbuka puasa. Masyarakat Jawa juga biasa menyajikan bubur sumsum saat acara hajatan juga, Fems. Nama sumsum diambil karena warnanya yang putih seperti sumsum tulang gitu, Fems. Meski makanan jadul dan sederhana, ternyata bubur sumsum bisa juga berinovasi menjadi kuliner yang lebih kekinian nih, Fems. Kayak sumsum alpukat atau mangga ini.
Bahan membuat bubur sumsum hampir sama aja, bedanya santan diganti dengan susu sebagai campurannya. Awalnya bubur sumsum hadir saat kesulitan pangan. Sumsum dimasak sebagai cara mensiasati keperluan bahan makanan dengan menghaluskan beras dan dimasak menjadi bubur supaya jumlahnya banyak. Untuk bubur sumsum kekinian membutuhkan snow ice alias es serut dan kental manis. Kemudian tambahkan bubur sumsum di atasnya deh. Beri cream cheese, es krim vanila, potongan buah mangga, terakhir siram dengan jus mangga. Mangga tinggi vitamin C, potasium, dan magnesium, sehingga bisa membantu melancarkan pencernaan dan membuat usus lebih sehat, fams. Selain bubur sumsum mangga, ada juga nih rasa alpukat. Penyajiannya hampir sama kok, bedanya ganti potongan dan jus mangga dengan buah alpukat aja. Oh ya, alpukat baik dikonsumsi untuk penderita kolesterol loh, karena mengandung beta-sitosterol yang mampu menjaga kadar kolesterol. Sajian bubur sumsum kekinian ini bisa jadi makanan penutup alias dessert. Wih, kalau isiannya komplit begini, lumayan kenyang kayaknya. Hihihi. Daripada ngasih gadget buat mainan anak, mending berkreasi dengan miniatur berbahan flanel warna-warni kayak gini. Dijamin deh, anak pasti suka. Lembaran-lembaran flanel ini bisa disulap menjadi miniatur nasi tumpeng atau kemasan mie instan loh. Bahan yang dibutuhkan cuma kain flanel dengan aneka warna, gunting alat jahit, juga lem untuk merekatkan. Kain flanel tinggal digunting sesuai kebutuhan aja, fams, seperti wadah kemasan atau bentuk mie. Gunakan gunting gerigi supaya berbentuk keriting ala mie instan ya. Hihihi. Tinggal tempel setiap bagian dengan lem tembak aja. Nah, miniatur kemasan mie instan udah jadi nih. Udah gak asing lagi dong sama bentuk bungkus mie instan yang paling hits se-Indonesia ini. Untuk miniatur nasi tumpeng juga sama. Tinggal gunakan kain flanel warna kuning dan bentuk kerucut aja. Lalu isi dengan busa supaya mengembang deh. Bikin pelengkapnya deh, seperti ayam goreng, telur rebus, dan sayuran. Lucu ya, fams? Tuh, anak-anak aja suka banget. Selain mirip seperti aslinya, anak-anak juga bisa tertarik karena warna-warni kain yang digunakan. Permainan semacam ini juga penting untuk perkembangan motorik anak loh. Daripada cuma main gadget, permainan ini bisa membuat anak aktif dan kreatif. Selamat berkreasi ya, fams! Saatnya kita berekreasi. Kita cari yang menyegarkan mata dan pikiran, fams. Di Maluku Tenggara ada goa dengan kolam air tawar yang super jernih. Pasti bawaannya pengen nyebur ya. Goa yang berada di desa Letfuan di Kepulauan Kei ini menyajikan keindahan dinding batu stalaktit yang menarik. Sementara kolam airnya berasal dari sumber air dalam tanah, jadi masih sangat alami, fams. Kolam ini memiliki 2 lubang yang terhubung dengan mata air Efu dari sungai bawah tanah. Jadi, kita juga bisa menyelam dan masuk ke dalam lubang-lubang di bawah. Kalau nggak bisa menyelam, cukup berenang di permukaan aja. Dijamin, airnya segar. Tempat ini juga nggak boleh kelewat dalam referensi liburan ya. Ini dia taman burung terbesar di Bandung, Bird and Bromelia Pavilion. Tempat ini satu-satunya taman edukasi yang di dalamnya terdapat 300 hingga 500 spesies burung dari Indonesia maupun dari mancanegara tuh. Di sini kalian langsung disambut dengan burung hantu tuh. Jangan sampai lewatkan untuk berinteraksi langsung ya. Boleh juga foto-foto untuk nambahin koleksi foto kece kalian tuh. Konsep tempat wisata ini mengusung 3 kata. Fun, play, and learn. Maksudnya bersenang-senang, bermain sambil belajar. Ada juga loh spot foto lain untuk berinteraksi dengan burung-burung yang menggemaskan ini. Misalnya si parkit ini nih. Di sini, fams, terdapat 5 zona yang bisa disinggahin, mulai dari zona burung parkit, burung nuri, burung dara, unggas air, hingga burung kicau. Fams, kandang besar yang disediakan di sini memungkinkan burung bisa terbang bebas tuh. Seru banget ya.
Wah, udahan dulu ya informasi unik dan menarik hari ini. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!